Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan hibrid kali ini ya. Salawat salam kita limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan ini ya, izinkan saya untuk membuka hadis tentang pentingnya ilmu ya sebelum kita mulai perkuliahan kita ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman ya, dari hadis ini kita bisa pahami bahwa menuntut ilmu itu termasuk, kalau menuntut ilmu ya, termasuk misalkan kita sekarang itu lagi kuliah, kemudian lagi praktek ya, terutama dalam mengembangkan media pembelajaran ya, seperti video pembelajaran, itu bagian dari ibadah dalam menuju kemuliaan ya. Jadi ya teman-teman semua, sangat penting bagi kita untuk senantiasa ya teman-teman mempelajari pentingnya video pembelajaran ya, sehingga kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah Allah mudahkan jalan kita menuju surga, seperti itu. Oke. Kemudian ya teman-teman, di sini ada latar belakangnya. Di sini apa sih ya gitu ya? Ya, kenapa kita harus mempelajari video pembelajaran ya? Nah, sekarang kita lihat bahwa perkembangan teknologi informasi ini sangat cepat ya, yang dimana ini telah mengubah cara guru dalam mengajar dan cara siswa belajar ya. Nah, karena semakin cepatnya ya teknologi informasi saat ini ya, maka media pembelajaran yang dulu hanya menggunakan papan tulis ya kan, kemudian buku ya kan, kini telah berkembang ya kan. Kalau dulu kan kita suka dikasih buku gitu kan, siswa-siswa kita kasih buku, dikte, udah itu selesai. Sekarang nggak bisa. Sekarang karena dunia sudah berkembang ya, nah maka diperlukanlah media pun makin berkembang ya, maka berkembanglah media digital yang interaktif ya. Nah, media digital yang interaktif dalam pembelajaran. Nah, salah satunya adalah video pembelajaran. Nah, kemudian dalam konteks pendidikan biologi ya, banyak sekali konsep abstrak dan proses yang sulit diamati langsung ya. Jadi kalau kalian nih ya, mahasiswa pendidikan biologi mengajar gitu ya di kelas ya, itu kan ada beberapa konsep-konsep yang abstrak dan agak sulit untuk dijelaskan gitu secara langsung ya, maka atau diamati secara langsung, seperti fotosintesis, sistem peredaran darah, atau daur hidup makhluk hidup. Nah, maka
video pembelajaran ya itu mampu memvisualisasikan proses-proses tersebut. Jadi ketika kita membuat video pembelajaran itu akan memvisualisasikan proses-proses tersebut sehingga itu akan lebih mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik. Itu manfaatnya ya. Nah, selain itu lihat juga ya di sini dalam Islam bahwa menuntut ilmu dan mengajarkannya itu ibadah yang sangat mulia. Nah, sehingga kita harus sungguh-sungguh ya dalam mengajarkan ilmu kepada peserta didik kita. Sebagaimana firman Allah SWT Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, teman-teman, ayat ini mengajarkan bahwa ilmu harus disebarkan ya dengan cara yang terbaik. Jadi, ketika kalian mengajar itu harus diajarkan dengan cara yang terbaik. Salah satunya itu melalui media pembelajaran yang efektif dan menarik seperti video. Kemudian video pembelajaran pun menjadi sarana dakwah dan pendidikan ya, karena dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, kesadaran akan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Ya. Nah, tujuan perkuliahan kita kali ini ya diharapkan pertama mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan karakteristik video pembelajaran, mengetahui langkah-langkah pembuatan video pembelajaran, menganalisis kelebihan dan kekurangan video sebagai media pembelajaran, mengintegrasikan nilai keislaman dalam pembuatan video pembelajaran. Oke, kita lihat di sini apa sih video pembelajaran? Video pembelajaran yaitu media audio visual yang dimana dia menyajikan informasi pembelajaran dalam bentuk gambar yang bergerak ya dan suara untuk membantu pemahaman peserta didik terhadap materi tertentu ya. Nah, fungsinya ya, fungsi video itu dalam pembelajaran yang pertama nih yang harus kalian visualisasi konsep abstrak. Artinya visualisasi konsep di sini yaitu harapannya mampu membantu siswa memahami hal yang tidak bisa diamati langsung. Jadi kayak tadi ya, proses fotosintesis itu kan agak sulit dibayangkan oleh siswa itu seperti apa. Makanya siswa itu diharapkan bisa memvisualisasikan konsep itu gitu ya, yang dimana itu kalau kita lihat kan nggak bisa secara langsung ya, itu kan abstrak banget nggak kelihatan ya, itu kita bisa divisualisasikan dengan video pembelajaran. Kemudian meningkatkan motivasi belajar. Kenapa meningkatkan motivasi belajar siswa? Karena video pembelajaran itu sangat menarik dan dinamis ya, sehingga bisa menarik motivasi belajar siswa. Kemudian ya kan, selain itu ini juga bisa mendukung pembelajaran mandiri karena bisa diputar ulang terus menerus oleh siswa, sehingga ketika video pembelajaran kita dibuat menarik maka siswa akan semakin senang dengan video telah kita buat. Kemudian meningkatkan retensi dan daya ingat siswa. Ya. Nah, di sini langkah-langkah pembuatan video pembelajaran. Sebenarnya untuk pembuatan video pembelajaran teman-teman bisa nanti ada video tutorialnya ya, yang itu tersendiri tidak di sini ya. Nah, nanti teman-teman silahkan dibuka di LMS-nya ya, Learning Management System-nya itu di Google Classroom. Itu nanti insyaallah saya akan kasih lagi ya link video langkah-langkah video pembelajarannya, karena itu sangat teknis dan sangat penting sekali untuk kalian pahami ya dan kalian praktekkan seperti itu. Oke. Nah,
Pertama ya, itu merencanakan atau perencanaan. Oke. Nah, sebelum kalian membuat video pembelajaran, yang harus kalian adalah merencanakan, menentukan topik, ya, menentukan materi apa yang akan kalian buat seperti itu ya. Kemudian, nah susun juga tujuan pembelajaran dan naskah atau narasi dalam pembuatan video tersebut ya. Itu harus direncanakan dulu. Nah, setelah itu baru kalian produksi ya, pengambilan gambar ya kan, atau video bisa menggunakan HP, kamera dan yang lainnya. Kemudian menambahkan narasi ya kan, ilustrasi dan musik edukatif ya, itu bisa menarik siswa gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian pengambilan gambar dan menambahkan narasi, maka edit menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi di sini banyak sekali, bisa kalian pakai CapCut, pakai Canva, Filmora ataupun ada Premiere ya. Itu sangat diperbolehkan ya. Kemudian jangan lupa itu nanti ada teks berjalannya ya, atau efek visualnya dan sumber referensi yang digunakan ketika kalian nanti mau mengedit video yang telah kalian butuhkan. Kemudian nanti video yang kalian buat itu harus diupload di YouTube ya. Kemudian ditaruh kembali di Google Classroom. Nah, nanti di sini ya kalian ada tugas yang harus dikerjakan, ada project ya, tentang video animasi, dan juga ada tugas video pembelajaran yang dimana ini harus dikerjakan. Dan nanti saya evaluasi seperti itu ya. Untuk ketentuannya itu ada di Google Classroom ya. Silahkan nanti kalian cek sendiri. Kemudian kita lihat di sini, kita contoh implementasi dalam biologinya gini ya. Kalau video pembelajaran misalkan nih, menampilkan proses penyerapan cahaya air dan CO2. Kemudian menjelaskan peran klorofil dengan animasi, boleh tuh. Kemudian nanti kaitkanlah surat An-Nur ayat 43 yang menggambarkan kekuasaan Allah dalam proses alam. Misalkan ya, yang tadi kalau kita ingin misalkan di sini penyerapan cahaya air dan CO2 ya. Di situ, tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarahkan awan ya kan, kemudian membukukan antara bagian-bagiannya lalu menjadikannya bertindih-tindih, maka kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Nah, ini kan ayat ini kan menggambarkan proses alam yang penuh keteraturan. Nah, ini sejalan dengan pembelajaran biologi yang mengajarkan keteraturan sistem penciptaan Allah seperti itu ya. Sehingga peserta didik itu diharapkan bisa lebih mendekatkan diri kepada nilai-nilai keislaman seperti ya. Jadi lebih dekat lagi dengan sang penciptanya. Oke. Kemudian ya, ini ada kelebihan dan kekurangan dalam video pembelajaran. Yang pertama, kelebihannya ya, video pembelajaran ini sangat menarik dan interaktif ya. Kemudian ini bisa diakses kapan saja oleh peserta didik. Dan ini juga menunjang pembelajaran jarak jauh, di mana si siswa itu bisa mengakses video di mana saja, ya kan? Dan menjelaskan proses biologi. Kemudian selain itu, video pembelajaran pun dapat menjelaskan ya proses biologis yang begitu kompleks ya. Salah satunya seperti sistem peredaran darah, fotosintesis dan yang lainnya. Kekurangannya di sini membutuhkan perangkat dan koneksi internet ya. Dan terutama kalau di daerah pedalaman itu agak sedikit sulit sekali karena koneksi internetnya yang kurang. Kemudian proses pembuatan memakan waktu dan keterampilan ya. Jelas ini ya. Kemudian ini walaupun tadi bisa memvisualisasikan, tapi tetap tidak selalu bisa menggunakan praktik langsung di laboratorium, tetap harus melakukan
praktik ya teman-teman. Nah, video pembelajaran ini bukan hanya sekedar alat bantu ya, melainkan jembatan antara teori dan praktik dalam pendidikan biologi. Melalui video ya, nah kalian sebagai calon guru itu dapat menemukan rasa kagum terhadap ciptaan Allah dan memberikan nilai-nilai spiritual. Dimana, nah di sini ada Yesus Al-Baqarah 31 mengatakan bahwa dan dia mengatakan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Nah, ayat ini menunjukkan kita bahwa ilmu pengetahuan adalah karunia Allah yang harus kita kembangkan dan ajarkan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini ya, video pembelajaran itu adalah media yang sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep biologi, kemudian menumbuhkan motivasi belajar siswa, dan memperkuat nilai-nilai Islam melalui sains atau ilmu pengetahuan. Oke, itu saja ya teman-teman semua. Untuk tutorial dan yang lainnya silakan kalian lihat di LMS ya. Terima kasih.